Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di podcast MWC NU Miri. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau sangat super sibuk, super aktif, dan banyak sekali kegiatan. Tapi alhamdulillah malam hari ini bisa hadir di podcast MWC NU Miri. Beliau seorang yang bersejarah dalam MWC NU Miri. Bagaimana beliau membawa NWC NU Miri ke Malaysia? Kita tanya langsung dan berkenan langsung ya. Bapak Kusnadi Jaya. Iya, Ini saya panggil Ustadz atau Bapak? Bapak saja. Bapak saja. Kayaknya panggil Mas saja deh kayaknya. Mas boleh. Soalnya dipanggil Bapak masih muda. Masih ya? muda. Iya betul. Masih imut-imut. Sehat. Mas Kusnadi. Alhamdulillah sehat. Mas Kusnadi, orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu kan biasanya dan hampir rata-rata mereka itu fokus kerja. Kebiasaan jam kerja di Malaysia itu dari pukul 8 atau 9 sampai pukul 6 sore. 6 sore. Ini kok sampean di waktu yang padat itu bisa kok bawa MWC NU Miri. Gimana sejarahnya, Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya dari prihatin sih, Mas. Dari prihatin. Salah satu TKI tenaga kerja Indonesia itu meninggal Di Malaysia. di Malaysia sini. Ketepatan tuh 1 bulan 2 kali. Yang Dan- meninggal ada 2. 2 kali. Meninggal 2 kali. Itu beliau yang mengurus itu sampai habis biaya sekitar 17.000 ringgit. Kalau diuangkan dikalikan 3 Indonesia kan. Sekitar 50 juta lebih ya. Kurang lebih itu. Itu lebih bukan kurang lebih. Iya. Nah, itu Mas, prihatin. Ada kawan-kawan beliau itu minta sumbangan, minta bantuan. Iya. Pas namanya orang kerja. Bulan-bulan akhir kita pun nggak pegang uang, belum gajian kan semua. Nah, sudah kirim rumah, sudah habis semua uang. Saya menangis hati saya. Menangis. Kenapa? Kok enggak bisa macam di PCI NU Kuala Lumpur? Masalah PCI NU Kuala Lumpur kan punya Sabu Musi. Enggak, sampean itu dulu memang sudah tahu tuh ada PCI di Kuala Lumpur. Ada, saya sudah tahu. Sudah tahu. Memang sudah tahu lama saya ada PCI. Tapi kenapa MWC kan belum ada di sini. Nah, kita makanya mau bentuk MWC NU supaya apa? Supaya melancarkan para TKI, TKW atau apapun itu yang pekerjaan Indonesia di sini agak mudah. Kalau ada kesulitan, kalau ada kematian kah, kecelakaan kah, kita bisa ngurusnya cepat. Artinya selain karena prihatin tadi ada teman mungkin yang meninggal tadi, juga terfikir sebelumnya memang sudah ada keinginan untuk membawa NU ke sini atau gimana? Sebetulnya belum ada Mas, keinginan belum ada. Belum Mas, ada. kan. Tapi saya tengok memang sini kan memang semua rata-rata ahli sunnah wal jamaah. Oh. Semua rata. Itu sudah sampai survei. Nah, itu sudah survei semua Mas. Mulai masjid ke masjid sudah survei semua. Itu ada tragedi orang meninggal. Sampai akhirnya menangis lah taruhlah ya karena mungkin harap membantu itu Tidak bisa. Mas. tidak bisa dan akhirnya terpikir untuk mendirikan sebuah organisasi yaitu NU. Kok bisa bawa NU itu prosesnya gimana? Apa sampai pulang ke Indonesia dulu atau ke Kuala Lumpur atau bagaimana? Kita menghubungi Kuala Lumpur dulu, Mas. Menghubungi Kuala Lumpur, PCI NU Kuala Lumpur. Ada cabang, ada relasi di sana. Ada pimpinan cabang istimewa kan Kuala Lumpur. Kita ada kawan juga di sana, anggota di sana semua ada, dari Banom-Banom pun banyak di sana. Nah, kami telepon salah satu Banom di sana. Ketua Banom di sana saya telepon. Bolehkah saya minta permohonan untuk PCI NU? Tolong buatkan cabang di Sarawak Miri. Nah, Miri Sarawak, khususnya Miri lah Sarawak. Boleh nanti diusahakan. Emang sebelumnya belum ada? Belum ada, di sini belum ada sama sekali. Artinya sampai di sini orang pertama yang bawa. Pertama yang bawa. Luar biasa. Apa Mas kendalanya Mas saat itu Mas? Kendalanya pekerjaan memang. Pekerjaan dan waktu. Waktu kita harus bisa bagi-bagi betul waktu. Pasal kita pertama juga harus minta izin ke KJRI. Apa dulu sampai ke Kuala Lumpur? Tidak, cuma lewat HP aja. Lewat HP. Lewat HP.
Tapi dari Kuala Lumpur langsung turun. Oh, langsung disambut gitu kan? Langsung Responnya dari Kuala bagus. Lumpur turun ke sini, meliputi minta izin dulu sama KBRI, kan ada pemekaran juga kan. Iya. NU kan sudah terkenal juga di Kuala Lumpur sana, Iya. sudah terkenal. Kalau di sini memang belum ada NU, masih asing kalau di sini itu mas. Terus sampai artinya kontak langsung dengan Kuala Lumpur Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur responnya pun menyambut dengan baik. menyambut baik, Bertemu di mana? KJRI Kucing, langsung jumpa konsulat KJRI. Jadi Raden Pak Sigit. Kusnadi ke Kucing, Iya Kucing. berangkat Kucing, sendiri. 3 orang dari sini. Oh, ada rekan juga. Ada rekan 3 orang dari sini dulu. Sekarang beliau kalau nggak salah di Kucing juga. Jadi gini mas, sampai kan bekerja di sini. Iya. Ngatur waktunya gimana itu? Ya, sudah nekat mas. Pokoknya kalau memang mau dibuang kerja ya tidak masalah. Kita niat pokoknya untuk kebaikan. Itu aja. Sejauh itu ya. Biaya-biaya itu sendiri. Ya alhamdulillah kantong-kantong sendiri mas. Kantong-kantong sendiri, semua pakai uang sendiri. Masya Allah. Nah, lanjut akhirnya ke Kucing, Jumpa konsulat Raden Sigit. konsulat Raden Sigit. Nah, terus setelah itu dari Raden Sigit ada memang beberapa syarat harus mengetahui pihak-pihak dari MIRI. Sepertinya JAIS. JAIS itu apa JAIS? Jabatan Agama Islam. Oh, harus mengetahui semua masyarakat lingkup harus mengetahui. Dan kami juga langsung minta izin ke JAIS, minta izin, kepolisian minta izin, ke masyarakat, ketua masyarakat MIRI kita minta izin juga semua. Itu ngurus perizinannya sama nggak kayak di Indonesia? Apa lebih sulit, apa lebih gampang? Lebih sulit sedikit. Lebih sulit. Ditambah lagi karena kita di sini bekerja ya, mungkin waktunya itu. Jadi cuti-cuti terus tuh ceritanya. Yes. Kendalanya di situ mas, memang. Kendalanya di situ. Tapi gini mas, ada senangnya juga ada dukanya di situ. Memang ada dukanya, ada senangnya. Itulah namanya perjalanan ya harus kita nekat gitu aja. Betul. Jadi setelah terbentuk, itu sudah terbentuk ya? Terbentuk sudah. Terbentuk, apa langsung pelantikan atau gimana ceritanya? Pelantikan itu memang ada kesalahan salah satu pihak kami juga mas. Saya juga lupa. Pas pelantikan itu 17 Agustus. Bertepatan 17 Agustus kan, hari kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah itu dari KJRI nggak bisa turun, dari Kuala Lumpur nggak bisa turun juga. Pasal jam 5 beliau dari KJRI itu penurunan bendera kan sudah. Nah itu sudah. Kita lanjutkan pokoknya. Kita pikir aja lanjutkan terus. Tanpa KJRI. Tapi perwakilan dari PCI hadir. Nggak ada, tapi ada telepon, video call langsung. Tapi respon juga bagus mas. Respon bagus. Itu berapa bulan mas prosesnya mas? Dari sampai mulai calling sampai pelantikan berapa bulan? Sekitar hampir 7 bulan. 7 bulan. Nah, terus tentu kan dalam perjalanan itu kan banyak yang ditemui sampai banyak yang ditemui, maksudnya itu nemui siapa untuk diajak untuk berkolaborasi masuk di organisasi ini atau mendirikan organisasi ini. Itu siapa? Pertama saya memang dapat info itu ada memang salah satu warga negara Indonesia yang memang sudah menetap di sini, sudah menikah di sini. Itu Ustadz Amin Wahid. Dokter Andes Ustadz Amin Wahid kan, beliau kan juga mengajar juga di sini, tausiah juga di masjid sini kan, tausiah. Itu langsung beliau pesan sama saya, tolong nanti jumpai sama Pak Wiono. Beliau sudah lama di sini menetap. Owner Surabaya 2. Oke. Jadi gini mas, kenapa milih NU sebagai wadah di Malaysia? Loh, sekarang mau wadah apa mas? Kita memang basicnya dari NU. Kembali ke basic ya. Nah, kita ke basicnya ke NU. Bisa ceritakan sedikit nggak mas manfaatnya setelah sampai dirikan organisasi ini buat para perantau atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia? Sedikit manfaat buat mereka lah apa? Manfaat. Kalau kami sebetulnya ke sosial mas, ke sosial alhamdulillah kemarin juga bisa memulangkan beberapa orang yang sakit, kita pulangkan, dan respon juga dari kepolisian sini saya akui support. Kepolisian sini bagus respon. Berarti kita pernah buat kegiatan memulangkan orang sakit? Sudah mas,
sudah berapa kali, ada 4 kali kah? Kalau nggak 3 kali. Itu dananya dari mana, Mas? Dana ya sumbangan, Mas. Sumbangan. Kita patungan, Mas. Kita patungan minta iuran sama kru semua, sama anggota semua. Anggota semua. Tidak ada bantuan dari pusat kan? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Wah, kayaknya ini pusat ini perlu dengar ini kayaknya ini. Bahwasanya di MWC NU Miri ini ada organisasi NU yang sangat aktif sekali. Memang kalau saya lihat, Mas, kegiatan NU di Miri sangat aktif. Ada yasinan, tahlilan, semua, bahkan ada pernah bersih kuburan kayaknya ya. Bersih kuburan pernah ikut, bersihkan masjid juga ikut juga. Nah, dari perjalanan panjang itu ada nggak halangan? Misalkan contoh dari pemerintah, dari kerajaan Malaysia mungkin mendatangi Pak Ketua, Alhamdulillah. ataupun dari kepolisian sini, pernah enggak? Kalau mendatangi tidak pernah, Mas. Kalau saya datang menemui beliau pernah dari kepolisian. Langsung beliau kan ada janji sama saya, mau jumpa, Pak Kostadi mau jumpa, saya mau detail tentang ini. Saya datang, jumpa beliau, tapi respon saya akui bagus semua. Artinya disambut dengan Disambut dengan baik. Luar biasa. Ini kalau di Indonesia NU nih, sebagai organisasi terbesar di Indonesia kan. Terbesar Indonesia. Kalau di Malaysia apa? Sini nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Itu setahu saya belum ada lah kalau sini. Macam kalau memang sini termasuk rata-rata ahli sunnah wal jamaah. Yang saya dengar informasinya Naam itu apa itu Naam? Naam itu Nahdlatul Ulama Malaysia, Mas. Khusus Malaysia. Oh, mungkin inilah khusus, mungkin ya. Khusus Malaysia, tapi itu beliau masih di KL. Masih di KL. Belum lingkupan di KL. Di Miri nggak ada. Kemungkinan belum ada. Belum ada. Saya belum pernah. Tapi maksudnya ini kalau di Indonesia mungkin NU lah, mungkin Naam ini ya. Iya, Naam itu sama, Mas. Nahdlatul Ulama Malaysia itu NU. Tapi NU memang kalau Naam itu khusus di wilayah Malaysia saja. Kalau kami memang dari PBNU langsung. Kita sudah mendunia. Jepang ada, Taiwan ada, Korea Selatan pun ada, Hong Kong pun sudah ada semua, masuk sudah. Luar biasa. Sebentar, saya masih penasaran sama cerita tadi, sampai angkat kopiah nih. Cerita sampean bawa NU tadi dulu. Kayaknya saya masih penasaran. Penasaran dari mana? Iya, orang kan apa ya? Mungkin lagi pusing mikirin uang, mikirin pekerjaan, kok bisa terpikir NU gitu loh. Ya itu loh, Mas, motivasi buat wadah, Mas. Kita buat bentuk wadah. Memang di sini itu ahli sunnah wal jamaah itu belum ada wadahnya. Dan apa sebelum tidur gitu sudah terencana, saya pengen bikin organisasi lah di Malaysia? Nggak ada sama sekali. Nggak ada terpikir di situ saya. Salut. Jadi saya sempat cerita nih sama kawan-kawan. Bagaimana seorang Pak Kusnadi, ketua MWC NU Miri, itu ya dari latar belakang orang sederhana gitu kan, bisa membawa sebuah wadah yang sangat besar bagi saya, yang memberikan kemaslahatan bagi umat. Sampai sana pemikiran sampean? Kalau prinsip saya itu santai, Mas, sederhana. Betul. Kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, itu aja. Insya Allah. Jalani, nikmati, syukuri. Kita syukuri. Nah, otomatis dalam perjalanan mendirikan organisasi itu kan banyak sekali rintangan, Mas. Tidak hanya dari luar, bahkan faktor dari dalam pun ada biasanya. Dari kawan-kawan sendiri ada nggak? Kenapa itu? Ya, semacam sudahlah Mas Kos, nggak usah diriin itu, nanti bisa berbahaya. Ada. Malah dari bos kami sendiri pernah ada itu. Pernah ada omongan semacam itu, pernah ada. Itu jadi pikiran nggak? Nggak ada lah buat pikiran. Kalau memang kita nggak bisa kerja sama dia, kita cari lagi. Itu aja. Simpel ya? Simpel. Nah, memang, Mas, itu dari bos kami memang pernah berkata macam ini. Buat apa kamu urus macam itu? Sedangkan hidupmu sendiri nggak kamu urus. Oh, hidup saya sudah diurus Tuhan, bukan urusan kita. Itu aja kalau saya. Jadi pasrah sama Allah. Sudah ya? Pasrah. Karena sebagai santri NU tentu dengan bergelut di NU itu sendiri
ya sudah menjadi bagian dakwah. Hmm. Ini rencana nih. Kedepannya MWCNU itu bakal buat agenda besar nggak? Itu dana besar, Mas. Tapi ada nggak rencana untuk besar? Rencana berpikiran itu ada, Mas. Ada. Berpikiran itu ada, tapi nanti tinggal Tuhan yang menentukan aja. Masya Allah. Itu pikiran ada. Ini anggota kita sudah berapa, Mas, semua? Kira-kira lah. Baru, Mas. Baru ya. Mungkin nanti, Mas, akan menjadi sejarah. Akan dicatat oleh sejarah. Berdirinya NU di Miri. Dan sampean akan masuk dari dalam bagian sejarah tersebut. Tentu sebagai orang yang akan menjadi fakta sejarah, pastikan akan meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi tidak tahu juga kalau sampean mau di sini selamanya, saya tidak tahu kan. Ya, tetap pengen pulang, Mas. Tetap pengen pulang. Nah, kalau sampean pengen pulang, sementara di sini kan baru, istilahnya baru tumbuh lah kan, baru 1 tahun tuh apa sih baru 1 tahun. Kalau kita bekerja juga mungkin belum ada hasil, baru balikin modal mungkin perjalanan ke sini. Kira-kira ini Mas Kusnadi itu apa sih motivasinya? Motivasinya ataupun rencananya ke depan untuk meninggalkan sejarah yang bagus di NU itu apa? Ya itu, Mas, kita buat agenda-agenda yang memang dibutuhkan di sini. Untuk masyarakat lah sepatutnya. Nggak pengen bikin monumen patung Pak Kusnadi gitu. Itu nanti kita merepotkan kepolisian sini, Mas. Kita merepotkan kepolisian sini, itu kita buat nama saja, Mas. Nama itu ada izin. Iya. Kita buat apa namanya, kalau di sini di tempat kita kan gapura atau pel atau apa itu nama itu ada izin. Oke. Ini yang saat ini yang lagi berjalan kegiatan NU, kalau saya lihat ada yasinan, tahlilan, kemudian apa namanya itu bersih makam, bersih masjid. Kalau ada orang sakit, kita jenguk. Kalau memang nggak bisa, sudah memang sakitnya sudah parah, kita pulang. Nah, berapa yang saya sambil minum, Pak Ketua. Nanti dingin itu. Nah iya, dia dingin dah, Pak. Ini podcast malam ini jujur saja saya agak kaku, Pak Ketua. Karena yang hadir ketua langsung. Jadi saya pun agak gimana gitu. Sebetulnya tadi nggak mau hadir, Mas. Saya juga ada kerja sebetulnya tadi. Itu tadi. Saya undur tadi. Kami melayangkan undangan tuh 3 kali, Pak Ketua. Karena Pak Ketua selalu nggak bisa hadir. Dan malam ini berkah buat kami, kok bisa hadir gitu. Sibuk, Mas, namanya kita sini kan perantauan juga. Kalau dulu kan semua sampean. Semua sendiri. Sekarang ini sudah agak bermanfaat nih telunjuk ini. Alhamdulillah sekarang. Sekarang yang dari sekretaris, dari apa? Bendahara, wes saya akui, Mas. Kadang-kadang ngurusi proses saja, proses buat surat atau apa. Betul. Sampai pagi. Wah, ini sudah gila, NU betul-betul gila ini. Tapi ini Mas, cerita sangat menarik buat anak cucu nanti ke depan ya, ataupun ya sejarah. Karena terbayang enggak seorang Pak Kusnadi bekerja gitu kan, bisa mendirikan organisasi NU di negara orang. Enggak sama sekali terbayang. Bukan di negara sendiri kan, ini di negara, pernah enggak terbayang kayak enggak gitu? Ada sama sekali. Enggak ada terbayang sama sekali saya. Kita langsung aja, Mas, spontan saja. Spontanitas. Enggak ada terbayang sama sekali. Sedangkan saya lapor aja sama sesepuh saya di kampung. Sesepuh saya di kampung kaget, heran. Betul. Bisa. Suratnya macam mana, prosesnya macam mana? Kita kerjakan prosesnya semua. Di mana kita berproses, tetap kita ada halangan, ada kendala itu pasti ada. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di situ pasti ada jalan. Oke Pak Ketua, ini walaupun tidak panjang lebar, siap. Tapi cukup bermanfaat. Dan karena Pak Kusnadi Ketua MWCNU, jadi harapannya ke depan Pak Kusnadi ada waktu lagi untuk kembali ke sini mengisi podcast MWCNU. Insya Allah. Dengan tema yang berbeda tentunya. Oh, siap. Sekali lagi terima kasih kehadirannya.
dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kaum Nahdiyin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Ketua sehat selalu Amin, amin, doa dan doa. terus membawa NU Miri ini menjadi puncak kejayaan Amin, yang amin, di Malaysia. amin, amin. Ya Rabbal alamin. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang singkat kami dengan Ketua MWCNU Bapak Kusnadi Jaya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.